budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini maksudnya hal-hal positif yang harus kita kembangkan, seperti misalkan ada semacam anak-anak peserta didik kita itu tidak melakukan sesuatu itu karena takut pada sesuatu, tapi muncul dari diri mereka sendiri untuk melakukan itu, sehingga pada kita sebagai pendidik pada sekolah utamanya memang benar-benar memberikan mereka tuntunan, memberikan mereka kebebasan untuk menemukan jati dirinya sendiri, potensi yang ada dalam dirinya. Ada pada kegiatan ini diharapkan pemahaman filosofi KD, Ki Hajar Dewantara, arti pendidikan dan pengajaran, kemudian nilai-nilai seorang guru yang kita miliki saat ini, kemudian penciptaan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dengan profil pelajar Pancasila ini akan menciptakan budaya positif, sehingga setelah budaya positif menjadi kebiasaan di sekolah dengan selalu berkolaborasi, selalu inovatif, akan mewujudkan visi dan misi sekolah pada intinya nanti. Sekedar informasi dari pendidikan yang kemarin di program guru penggerak itu diinformasikan bahwa kurikulum 2013 ini akan digantikan gitu Bapak Ibu. Jadi kurikulum 2013 ini akan digantikan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Namun pada prosesnya membutuhkan tahapan-tahapan yang tidak langsung. Ini ada sekilas tentang zaman kolonial, pendidikan zaman kolonial. Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial. Dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1844, beberapa bupati berinisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat menginginkan pelajaran membaca, menulis, dan dalam mendukung usaha mereka. Dan wirama itu nggak putus Bapak kepala sekolah. Kumpul lah. Kumpul. Hal ini selaras dengan mohon maaf saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Selaras dengan arti pendidikan yang ada pada pasal 1 ayat 1 dan nomor 20, pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, menjalin diri dan kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dibarukan dirinya itu. Jadi selaras dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara menggali semua kodrat diri anak tersebut. Mereka kembali ke ini kan ya. Jadi yang disampaikan kemarin itu di guru penggerak, kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Sementara banyak model, misalkan model-model pembelajaran inquiry, kemudian PBS, problem learning dan lain sebagainya, itu bisa terlaksana jika dasar dari apa makna pendidikan
sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu pegang gitu. Itu informasi yang disebut dulu. Jadi guru penggerak itu tidak, ini mungkin ada program lagi nantinya bisa tidak ke mata pelajaran gitu, tidak fokus ke satu mata pelajaran. Jadi kita dari TK, SD, SMP dan SMA kumpul jadi satu ruang itu membahas tentang ini pendidikan, mendidik. Tujuan pendidikan. Bapak Kepala Sekolah kalau batuk sebar. Ini dari Iwan, Bapak Iwan Salim. Jadi ada satu hal yang ini hal ini maaf, ada satu hal yang menggelitik saya gitu, dengan budaya yang sudah menjadi kebiasaan di SMP 1 Jendawa gitu. Mungkin ada masukan nanti dari Bapak Ibu. Terus ini Bu, tujuannya di sini. Kalau tujuan pendidikan, Bapak Ibu sudah expert gitu kan, tidak perlu lagi. Nah ini. Murid-murid itu cocok jadi. Jadi pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama itu menurut Ki Hajar Dewantara ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Wirama jadi cara mewujudkannya hidup dan kehidupan seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan. Nah ini yang mendasari Merdeka Belajar. Jadi selalu dikontrol, selalu diarahkan sesuai dengan dasar-dasar dan asas hidup. Yang dulu kasihan karena masalah tinggal nantinya. Bila melihat dari kodrat zaman ini pendidikan ya beda. Betul. Tapi zamannya sama, zaman milenial. Betul. Terus kita harus menyesuaikannya dengan apa? Dengan zamannya apa dengan alamnya? Kedua-duanya Bu. Harus disesuaikan. Iya. Kalau saya Senin Selasa ngajar di Jenggawa, Rabu Kamis ngajar di Tengger, berarti saya harus mencolok putra. Karena alam itu beda loh, masing-masing ini sudah jauh ya. Iya. Saya ngajar di Tempurrejo dengan di Jenggawa itu sudah beda. Iya, juga nanti muatan lokalnya itu yang beda Bu. Di sana dengan muatan lokalnya nanam stroberi, di sini muatan lokalnya nanam pohon. Bukan kaitan dengan muatan lokal, tapi kaitan dengan Merdeka Belajar. Kita sebagai guru penggerak, misalnya begitu ya. Saya ngajar PPKN, otomatis ngajar budaya, kebiasaan positif itu kan biasa. Iya. Gimana saya harus menghadapi anak Jenggawa dengan anak Tempurrejo yang beda kodrat alamnya. Misalnya Jenggawa ini mayoritas Jawa, Tempurrejo Madura ini sudah beda karakternya. Jadi kan sebagai guru kan rasanya kalau kudu bisa multi talenta gitu. Memang. Kalau seperti itu kan rasanya sertifikasi ini gak cocok di GA. Enggak seperti itu. Ya apa menurut Mas Guntur ini sebagai guru penggerak? Jadi pendidik di sini memang multi talenta sebetulnya gitu. Bu Nani saja multi talenta gitu. Kalau pandangan saya gitu. Apalagi kayak aku kok jadi tersipu. Betul. Jadi menjadi Mas Guntur tak sing beda. Kok ono sing dalam aku. Ini udah dikocok gak tau ngerti. Suhu hati lagi. Jadi multilateralnya di mana? Iki wis film bisa menaklukkan Pak Gofu.
sesuai kodrat alam dan kodrat Jawanya Madura itu tadi. Jadi kalau alamnya berbeda, kayak di sini Madura Jawa, di Temurjo itu Madura gitu. Nah, zamannya sama. Iya. Jadi kita sebagai pendidik bukan harus menguasai alamnya di situ. Gitu. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengimprovisasi, menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alamnya atau alam anak yang di situ. Gitu. Misalkan anak di situ Madura yang memiliki karakter keras, kemudian pantang menyerah atau ngeyel lek guru ketemu buktinya, pokoknya gitu. Kita memberikan challenge gitu. Dalam pembelajaran itu kita memberikan tantangan aja karena mereka aktif secara karakter fisik gitu. Kita memberikan challenge, tantangan bagaimana mereka mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga mereka bisa mengenal potensinya masing-masing gitu. Jadi kita sebagai penuntun saja gitu, bukan pengisi dari diri individu masing-masing. Itu informasinya dari sana kemarin bisa sampaikan lagi gitu. Padahal kan sama belum tentu mendapatkan pertanyaan yang saya berikan. Anda lulus layak jadi guru penggerak. Belum. Kamu tuh. Kepikir. Ini yang saya masih bingung ya Bu, minta opini, minta pendapat mungkin. Saya bingung masih dengan zaman digitalisasi, revolusi industri 4.0 ya, 4.0 ya. 4.0 revolusi industri. Nah, saya melihat di sini sebenarnya itu ini apa? Kita semacam menolak digitalisasi gitu. Semacam gitu Pak, semacam. Bukan yang sebenarnya, semacam. Padahal di zaman kita bukan itu gitu. Saya bingung ini sesuatu berjalan ya apa enggak ya? Ya apa bingung. Mungkin ada opini aku kenapa. Maaf. Memang kita yang generasi kita ini kan nyaman dengan kondisi yang sudah kita alami kemarin tanpa dunia digital kan kita sudah nyaman. Sementara anak-anak kita mereka tidak mengenal zaman kita, mereka tidak tahu kalau dulu tuh semuanya harus dicatat, semuanya harus ditulis. Mereka sekarang kan kok di foto nanti tak tunjukkan makku deh kan. Kalau kita suratnya kudu ada fisiknya harus ditunjukkan orang tua misalnya kalau ada pengumuman dari sekolah. Ya anak-anak sekarang kan beda juga, jadi kebutuhannya beda. Dan mereka juga akan hidup di alam yang berbeda dengan dunia kita sekarang. Padahal kita pengalaman hidupnya pengalaman yang manual, ya itu bedanya jadinya. Terus menolaknya gimana? Nanti sekolah menolak. Seakan-akan menolak gitu. Padahal menurut perasaan saya menolak, kita mengikuti aja. Bahkan sampai ada orang tua berpikir aku harus belajar bagaimana menggunakan smartphone agar aku tidak dibodohi sama anakku. Nah ini kan berarti bukan menolak, mengikuti malah secara individu. Iya. Tapi kalau yang gambaran apa Pak 0.4 apa 4.0 itu gambaran yang saya baca itu misalnya ada ini tantangan dengan sumber daya manusia Indonesia yang mendapatkan tantangan sumber daya manusia ASEAN yang masuk. Gambarannya itu malah saya dapatnya yang tantangan seperti itu yang membuat kita itu bila hal itu terjadi maka sumber daya manusia luar yang masuk ke Indonesia semakin memperburuk sumber daya manusia Indonesia yang tidak punya motivasi untuk mengikuti perkembangan itu yang dikhawatirkan anak didik kita itu sudah nyaman dengan kondisi seperti ini sedangkan pendidikan di luar melesat. Misalnya dengan pembahasan soal-soal PISA itu Pak, itu kan sulit ya, itu kan literasi dan numerasinya full. Sedangkan kalau diadakan pada putra-putri kita, ojo anak didik,
dulu itu waktu baca pertama kali, setelah itu kok melihat yang lain itu, alah itu kan gak terjadi di Jenggawa. Iya. Kita kan sudah jarang bergerak untuk literasi dan numerasi, sudah nggak seheboh dulu kan? Kayaknya perlu digiatkan lagi nih, Bu Yuni. Karena kan libur setahun setengah itu ya. Itu Mas. Literasinya bukan literasi yang programnya Bu Yuli itu, Mas Guntur. Literasi yang dimaksud itu adalah soal dalam bentuk literasi dan numerasi gitu, bukan literasi membaca fiksi kemudian merangkum. Soal berupa soal. Iya, soalnya kan kita diarahkan ke sana, bukan seperti kita konsep. Makanya sekarang kan insya Allah Bu, nanti saya akan menyampaikan materi model pembelajaran blended. Isinya itu adalah model pembelajaran inovatif yang muatannya membuat RPP literasi numerasi. Cepetan ngomong sampai turun dari kepala semua. Bisa bagi juga pengalaman kita, pengalaman 20-30 tahun yang lalu, kemudian mohon maaf Bapak Ibu, kita sajikan kepada anak-anak, sementara anak-anak ini hidup di zaman ini dan akan hidup di zaman yang akan datang. Nah ini yang perlu kita tarik benang merahnya antara kita dengan anak-anak, antara zaman ke zaman. Ini yang perlu kita tarik benang merahnya. Artinya konsep kodrat alam di sini itu tidak menghilangkan kearifan lokal budaya, tidak menghilangkan kearifan lokal budaya, tapi juga tidak ketinggalan dengan kodrat zaman. Ini kan yang harus kita tarik benang merahnya antara kodrat zaman dengan kearifan lokal budaya. Ini yang harus kita Boleh, tapi cari di internet. Jadi sekarang sudah bukan hal tabu untuk membawa HP masuk kelas, Mas. Kalau di sekolah kita kan tidak boleh, dilarang. Nah sekarang itu sudah boleh. Kalau kita misalnya mau mencoba, ya jangan semua lah. Mungkin anak-anak dibikin kelompok, satu kelompok dikasih satu HP saja yang dipakai untuk mencari sumber. Nah anak-anak berliterasi di situ. Nah setelah itu nanti disampaikan, dipresentasikan ke kelas, diawasi oleh gurunya. Setelah dipresentasikan, kemudian mereka buat produk, bikin produk pun bimbingannya selain guru juga mungkin YouTube, ya seperti itu juga. Nah kemudian setelah selesai produk jadi, mereka harus apa istilahnya mengkomunikasikan itu juga tidak terbatas di dalam kelas presentasi di temannya, tapi harus diupload di YouTube agar dibaca oleh semua secara global. Jadi tidak lagi literasi di dalam begitu revolusi industri 4.0 di bidang mengkomunikasikan. Jadi Bu Dani tadi menyampaikan kalau revolusi industri 4.0 itu ada tenaga kerja asing masuk ke sini, betul. Sumber daya itu kaitannya dengan sumber daya dampak manusia. kalau kita mau melakukan inovasi. Jadi Penekanannya pada sumber daya manusianya. Jadi Bapak Ibu, ya ini sekarang enggak sudah. Aku kok sepertinya nggak boleh. Ya, banter dan cerita. Jadi terkait dengan ya Kami yang jadi presiden. Kok orang desain baru, solusi. terkait dengan kegiatan ini yang menjadi apa namanya kegiatan RPK itu inovasi kemudian yang saya adalah menyesuaikan dengan ini kodrat zaman yang ada sekarang, kodrat situasi yang ada saat ini tanpa menghilangkan kearifan lokal budaya. Jadi ini yang ingin kita berarti kombinasi daring luring ya Pak ya? daring luring ya, kombinasi daring dan luring gitu. RPP ini terus piye itu ya Pak? nanti minggu depan. Gak bisa bikin RPP satu lembar lagi ya? Kembali Tetap lagi. RPP bisa satu lembar. Tetap satu lembar. Meskipun dengan sistem daring luring. Iya, satu lembar. Tetap satu lembar. Pak, Coba biarkan tantangannya Pak ya. Dan Mungkin andai bisa kata saya- pada saat anak-anak disuruh membaca atau diberi tugas di rumah untuk mencari informasi, literasi. Terus kita katanya nggak usah ditanyakan, sudah kita langsung lanjut ke diskusi. Itu walaupun ditanyakan, anak-anak belum bisa. Saya sudah coba ini berapa minggu ini. Iya. Anak kelas 3, saya beri bacaan aja, hanya 1 halaman. Silakan 10 menit saya beri tugas untuk membaca.
Setelah itu saya tanya, enggak ada yang nyantol, sing nyantol paling kelas 1, 2 anak. Apa yang barusan kalian baca itu tadi? Ini tadi baru saja gitu kan. Enggak ngerti. Itu loh, hanya tertawa tanpa ada yang ngomong, padahal harus wajib ngomong tak gitu kan. Coba saya kepingin tahu seberapa hasilnya. Nggak ada hasilnya. Betul, betul. Saya juga alami itu. Dan ternyata tanya itu ada duit apa? Pak Guntur tuh mulai saya takut Pak dengan saya jadi. Takut jadi. Pak jujur jangan takut. Ada contoh berbagi juga, mohon maaf. Kemarin ada berbagi, yaitu matematika kebetulan, matematika. Saya di Jomosekan ya, contohnya. Memberikan pembelajaran daring, kan yang belum keluar barusan, bukan keluhan saya, tapi apa? Bagaimana? Tantangannya seperti itu terus bagaimana? Ada pengalaman kemarin di program Guru itu ada guru matematika memberikan soal online gitu. Ada 5 Pak, ada 5 grade di model grading gitu. Ada yang lemah, ada agak tinggi, levelnya agak tinggi, terus yang pilih yang A ini makin yang expert, yang paling tinggi. Dipersilakan mereka untuk memilih Pak. Jadi memilih dari kelima pilihan ini, pilih sesuai dengan kemampuanmu gitu. Ada satu anak yang paling dia tidak aktif di kelas pelajaran matematika dan cenderung down mentalnya karena merasa tidak mampu untuk mengikuti teman-temannya. Akhirnya si anak ini memilih yang paling lemah gitu. Akhirnya setelah memilih yang paling lemah, guru ini memberi penugasan pada siswa untuk merekam aktivitasmu dalam mengerjakan dan menyelesaikan soal itu. Jadi mereka menyelesaikan di papan kertas putih gitu. Dia nulis jawaban dari soal yang dianggap paling lemah itu. Diselesaikannya sampai selesai. Akhirnya dalam aktivitas itu mereka mau nggak mau harus memahami gitu. Memahami apa yang dianggap apa yang dipelajari itu dikerjakanlah sambil di video gitu. Akhirnya pengen belajar terus akhirnya kayak gitu. Itu informasi berbagi informasi yang kita lakukan kemarin gitu. Itu kalau di materinya yang saya dapat kemarin yang seperti itu ada di bagian mengenal karakter peserta didik. Jadi ada peserta didik itu yang hobinya tuh kalau dikasih soal matematika dia senang. Ada yang enggak, dia hobinya hanya utak-atik, dia hobinya bikin proyek. Jadi gaya belajarnya dia tuh kinestetik. Kalau yang suka matematika tuh gaya belajarnya apa jenenge Pak Yuni? Merakit. Mungkin ya. Nah, akhirnya solusinya salah satu solusinya ini dikelompokkan 3 anak ini dikasih soal yang sama dengan kelompok lain, tapi mereka berbagi tugas. Yang satu gambar grafiknya, yang hobinya gambar itu dia bagian gambar grafiknya. Yang suka utak-atik dia bagian bikin proyeknya. Terus yang suka matematika dia yang bagian ngitungnya. Nah, otomatis dalam satu kelompok itu kan mereka omong-omongan. Nah, yang pintar matematika itu akan ngajari yang proyek, akan ngajari yang gambar. Harapannya begitu. Kalau yang saya terima kemarin artinya begitu. Berdasarkan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar. Kalau teori buahnya gue kayak ngelakoni Bagaimana supaya gini, gampang gini, Pak Doi sama Pak Guntur, saya ingin tahu bagaimana cara mengeksplor karakteristik anak-anak itu untuk guru, ya efektif, cara efektif mengeksplor karakteristik anak. Karena sementara ini kan kita modelnya klasikal, atau mungkin karena kegemukan tempatnya ya, siswanya bukan badan saya, maksudnya siswanya kan 32 gitu loh. Karena saya khawatir jenengan larinya nanti ke body saya. Maksudnya jumlahnya karena banyak kan kita kesulitan untuk mengenal individu. Iya. Gimana menurut jenengan cara efektif mengenal karakteristik anak
seperti yang dicontohkan Bu Yuli itu aneh loh saya ini Iya, anak ini ngelakoni itu pinter ya. gambar, anak ini pinter apa? Belum tentu itu bisa diterapkan di siswa kita di sini. Itu bagaimana untuk menerapkan itu? Sulit itu. Tapi teori itu sering saya dapatkan. Iya, jadi gitu kalau udah ada teori yang bagus gitu Bu ya. Terus dipertanyakan, loh terus tuntutan dengan KKM kita di mana? Itu sudah mengalami munting-muntingnya gitu Bu. Dengan tuntutan KKM yang harus gitu. Apa tanya ke branded itu ya? Sebenarnya Dia kan mencampur semua metode itu. Banyak metode branded. Itu branded kan nama penemunya itu ya? Branded. Blender itu nama prosesnya. Jadi memblender semua metode, memblender media. kalau mencampur. karakteristik Bu, karakteristik anak Bu ya. Iya. Yang efektif. Yang efektif. Iya. Jadi ada berbagai macam sih. Kembali ke diri kita dulu awalnya sebagai pendidik. Bagaimana kita mampu mengenal. Jadi kembali ke diri kita. Maksudnya kita bangun interaksi yang nyaman dengan siswa kita itu. Jadi mereka jujur. Kayak Pak Buku gitu. Enak, mau apa? Saya baca dong. Kemarin saya menemukan langsung soalnya gitu. Siswa itu langsung ketika saat Pak Buku, woi, langsung dibalik juga kemana gitu. Beberapa itu saya temukan, woi gitu sih. Itu merupakan kedekatan emosional yang sudah insya Allah. Kayak belajar Gitu. Membangun satu ya, hubungan yang harmonis. Iya, Dekat layu ning aku di kabeh makan ora mengkeret. Jadi kalau kita datang, kita nggak bisa untuk melakukan validasi atau data real, kita nggak bisa melakukan pendataan karakteristik. Tapi kita memang menggunakan pendekatan itu tadi, interaksi kita yang nyaman, menyenangkan bagi dia, sehingga anak mampu ngomong pada kita, mampu menyampaikan secara langsung pada kita. Aku pengen belajar kayak gini loh Bu. Aku nyantol Bu, kalau belajar kayak gini. Kalau gini katanya enggak nyantol Bu. Soalnya bawaan itu Sama metode karya negeri. Guru maneh jadi tantangannya di jauh ya. Tantangannya kayak kita gitu. ya wis aku saiki bagian tanduran yang penting. Aku tok. Dimana kita membuat mereka nyaman, gitu. Mereka nyaman. Walaupun kita nggak boleh geger, boleh. Justru Pak Pugu sering geger, tapi kok deket ya anak dengan Pak Pugu tetap gitu. Walaupun saya pendungi gitu, kok tetap ya deket gitu kan. Itu yang perlu kita ciptakan gitu. Sehingga anak tidak merasa dendam pada kita gitu. belajar gitu Pak. Belajar Pak Pugu. Berarti kapan-kapan kita boleh salah satu lagi Pak. Jadi besok Iya Pak Pugu Pak. saya hanya mengutip proses alam dan kodrat zaman dari pihak KHD. Yang pertama, sapaan KHD itu Ki Hajar. Iya aja. Ki Hajar Betul. itu kepanjangan dari kita harus belajar. Wih, baru tahu Pak, benar baru tahu saya Pak. Nanti bisa sampaikan Pak. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Itu Ki Hajar itu. Ki Hajar. Bukan Ki Hajar saja, Ki Hajarnya. Ki Hajar tok. Ki Hajar itu kita Kita harus belajar. Terus dewantaranya Dewantaranya Pak, tidak usah. Mulai mau mikir Soalnya Ki Hajar enggak pernah dibilang, Pak Ki Hajar Dewantara enggak, mesti Ki Hajar. Ya boleh ya. Iya. Yang kedua, bela diri. sasaran Ki Hajar itu guru, Mas. Guru. Ya, Pak. betul. Bukan siswa. Bukan siswa. Betul. Jangan nyalakan lingkungan. Betul. Jangan nyalakan zaman. Sepakat. Oke. Iya. Yang berikutnya ada pepatah, jangan kau ajari anakmu seperti pada zamanmu. Betul sekali Pak. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Hah? Luar biasa. Ki Pugu. Ki Pugu. Luar biasa, luar biasa. Jangan ajari anakmu Seperti pada zamanmu. Betul banget. Ya. Itu yang disampaikan gitu. Karena situasi yang tadi itu seperti ini, masa-masa yang 4.0 misalnya, ya bagaimana kita, di guru yang misalnya, entah yang itu di Tenggerjo, di Tengger, jangan alam
atau lingkungan yang harus menyesuaikan kita. Tapi kita yang menyesuaikan lingkungan. Betul, luar biasa. Tapi 3 kali Pak tatap. Luar biasa buku ini. Ya. Dia Besti mau Besti. Tapi ada hal-hal yang Kesimpulan, harus kita tanamkan pada anak. Jadi adalah ini prinsip utama di dalam kehidupan, ya. Walaupun kita memberikan bekal pada anak untuk keterampilan abad 21, tapi ada hal pengalaman kita yang baik dalam hal membentuk anak untuk mengerti. Kita motivasi, kita bagikan aja kepada anak. Karena mereka pengalaman hidup itu bisa membentuk budi pekerti. Mungkin itu masalah pengetahuan, mungkin kita memang menyesuaikan seperti yang saya katakan. Setuju, sepakat Bu Hesti. Terima kasih betul. Bagian dari tetap mengutamakan kearifan lokal budaya, tetap mengutamakan, tetap masih diutamakan. Mungkin nanti jika berkenan ada salah yang kedua, Pak. Ada menyampaikan opini dari jenengan akan saya angkat nanti di lokakarya berikutnya. Salah satu solusinya ini dikelompokkan 3 anak ini dikasih soal yang sama dengan kelompok lain, tapi mereka berbagi tugas. Yang satu gambar grafiknya, yang hobinya gambar itu dia bagian gambar grafiknya. Yang suka otak-atik dia bagian bikin proyeknya. Terus yang suka matematika dia yang bagian ngitungnya. Nah, otomatis dalam satu kelompok itu kan mereka omong-omongan. Nah, yang pintar matematika itu akan ngajari yang proyek, akan ngajari yang gambar. Harapannya begitu. Kalau yang saya terima kemarin artinya begitu. Berdasarkan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar. Kalau teori buahnya buah ngelakoni bagaimana supaya gini, kalau gini, tantangan Pak Doi sama Pak Guntur, saya pengen tahu bagaimana cara mengeksplor karakteristik anak-anak itu untuk guru. Ya efektif. Cara efektif mengeksplor karakteristik anak. Karena sementara ini kan kita modelnya klasikal. Iya. Atau mungkin karena kegemukan tempatnya ya, siswanya bukan badan saya, maksudnya siswanya kan 32 gitu loh. Karena saya khawatir jenengan larinya nanti ke body saya. Maksudnya jumlahnya karena banyak kan kita kesulitan untuk mengenal individu. Iya. Gimana menurut jenengan cara efektif mengenal karakteristik anak? Seperti yang dicontohkan Bu Yuli itu aneh loh saya ini anak ini pinter gambar, anak ini pinter apa? Belum tentu itu bisa diterapkan di siswa kita di sini. Itu bagaimana untuk menerapkan itu? Sulit itu. Tapi teori itu sering saya dapatkan. Iya, jadi gitu kan udah ada teori yang bagus gitu Bu ya. Terus dipertanyakan, loh terus tuntutan dengan KKM kita di mana? Itu sudah mengalami munting-muntingan gitu Bu. Dengan tuntutan KKM yang harus gitu. Apa tanya ke branded itu ya? Sebenarnya dia kan mencampur semua metode itu. Banyak metode branded. Itu branded kan nama penemunya itu ya? Blender itu nama prosesnya. Jadi memblender semua metode, memblender media. Mencampur. karakteristik anak Bu. Iya. Yang efektif. Yang efektif. Iya. Jadi ada berbagai macam sih. Kembali ke diri kita dulu awalnya sebagai pendidik. Bagaimana kita mampu mengenal. Jadi kembali ke diri kita. Maksudnya kita bangun interaksi yang nyaman dengan siswa kita ini. Jadi mereka jujur. Kayak Pak Buku gitu. Enak, mau Pak. Saya contoh. Kemarin saya menemukan langsung soalnya gitu. Siswa itu langsung ketika pada saat Pak Buku. Woi, langsung dibalik juga kemana gitu. Beberapa itu saya temukan, woi gitu. Itu merupakan kedekatan emosional yang sudah insya Allah. Gaya belajar kinestetik Gitu. Membangun harmonis. Iya, betul. Kan layu nang aku dirabe makan ramai. Mekarat Jadi kalau kita datang, kita nggak bisa untuk melakukan validasi atau
data real, kita nggak bisa menggunakan perdataan karakteristik. Tapi kita memang menggunakan pendekatan itu tadi, interaksi kita yang nyaman, menyenangkan bagi dia, sehingga anak mampu ngomong pada kita, mampu menyampaikan secara langsung pada kita. Aku pengen belajar kayak gini loh Bu, aku nyantol Bu kalau belajar kayak gini, kalau gini kan enggak nyantol Bu. Soalnya bawaan itu sama letter karya dari Guru maneh tantangannya di jauh gitu, tantangannya kayak kita gitu. ya wis aku saiki bagian tanduran yang penting. Aku tinggal bener aku tok. Gimana kita membuat mereka nyaman, gitu, mereka nyaman. Walaupun kita nggak boleh geger, boleh. Justru Pak Mugo sering geger, tapi kok deket ya anak dengan Pak Mugo tetap gitu. Walaupun saya penuhi gitu, kok tetap ya deket gitu kan. Itu yang perlu kita ciptakan gitu, sehingga anak tidak merasa dendam pada kita gitu. Belajar Pak Mugo, berarti kapan-kapan kita boleh salah satu lagi Pak. Iya Pak Mugo Pak. Saya hanya mengutip kodrat alam dan kodrat zaman dari pihak KHD. Yang pertama, sapaan KHD itu Ki Hajar. Ki Hajar. Ki Hajar Betul. itu kepanjangan dari kita harus belajar. Wih, baru tahu Pak, benar baru tahu Pak. Nanti bisa saya sampaikan Pak. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Itu Ki Hajar itu. Ki Hajar. Bukan Ki Hajar saja, Ki Hajarnya. Ki Hajar tok. Ki Hajar itu kita. Kita harus belajar. Terus dewantaranya Dewantaranya Pak, tidak usah. Mulai mau mikir. Soalnya Ki Hajar nggak pernah dibilang Pak Ki Hajar Dewantara, enggak, mesti Ki Hajar. yang mana ya? Iya. Yang kedua, Bela nih. sasaran Ki Hajar itu guru. Guru. Ya, Betul. betul. Bukan siswa. Bukan siswa. Betul. Jangan nyalakan lingkungan. Betul. Jangan nyalakan zaman. Sepakat. Oke. Oke. Yang berikutnya ada pepatah, jangan kau ajari anakmu seperti pada zamanmu. Betul sekali Pak. Luar biasa. Luar biasa. Ki Pugo. Luar biasa, luar biasa. Jangan ajari anakmu Seperti pada zamanmu. Betul banget. Ya. Itu yang disampaikan gitu. Karena situasi yang tadi itu seperti ini, Gitu. masa-masa yang 4.0 misalnya. Gitu. Ya, bagaimana kita, guru yang misalnya, Guru. entah yang di Tenggorejo, di Tengger, Gitu. jangan alam atau lingkungan yang harus menyesuaikan kita. Betul. Tapi kita yang menyesuaikan lingkungan. Betul, luar biasa. Tiga kali Pak tatap. Luar biasa Pak Mugo ini. Ya, ya, ya. Dia berhenti Mugo berhenti. Tapi ada hal-hal yang Kesimpulan, harus kita tanamkan pada anak. Betul. Jadi adalah ini prinsip utama di dalam kehidupan, ya. Walaupun kita memberikan bekal pada anak untuk keterampilan abadi satu, tapi ada hal pengalaman kita yang baik dalam hal membentuk anak untuk mengerti. Kita motivasi, kita berikan aja kepada anak. Karena mereka pengalaman hidup itu bisa membentuk budi pekerti. Iya. Mungkin itu masalah pengetahuan, mungkin kita memang menyesuaikan seperti yang disampaikan Pak. Setuju, sepakat Bu Hesti. Terima kasih betul. Bagian dari tetap mengutamakan kearifan lokal budaya, tetap mengutamakan, tetap masih diutamakan. Mungkin nanti jika berkenan ada salah yang kedua Pak. Ada penyampaian opini dari jenengan akan saya angkat nanti di lokakarya berikutnya. Tentang itu tadi budi bakti dan bagaimana kita menanamkan, tetap menanamkan itu ada institusi, ada segitiga, tidak sama segitiga semua saya. Maaf ada institusi, ada institusi atau memberi kesempatan pada teman-teman memperbaiki. Matur nuwun demikian Bapak Suto, Pak Dayat, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih semuanya. Guru sing tuwek ben koyo Semoga bisa lanjut ke kegiatan
juga mohon saran dan kritik dari Bapak Ibu yang membangun bisa menyatukan visi misi bagaimana pendidikan di SMP 1 Kendari khususnya ke depan. Saran saya berikutnya, ajak guru-guru muda yang masih energik. Jadi selain kita yang sudah lansia, ajak yang masih energik, mungkin bisa menggabungkan cara pemikiran. Kan kadang-kadang guru muda itu idealisnya tinggi. Kalau kita ini masih toleransinya yang lebih tinggi. Jadi biar semakin melengkapi. Ini kurang yang energik masih hanya beberapa. Aku ngomong Bu Yuli saya muda tapi wes lansia. Iya, apa sih paling muda di sini? Hanya apa dari Doi kok melihat dengan seperti itu? Sampai ngomong lansia dulu.